Sekarang. Menurut Samira yang dari segi edukasi itu di GIS apa yang paling nempel banget? Pastinya pelajaran agama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang menjawab itu wabarakatuh. di sana dari sudut sebelah kiri, sebelah kanan dong berarti ya, sebelah kanan ada. Saya langsung kenalin aja nih. Biasanya saya kenalinya ntar, tapi karena dia udah jawab salam duluan, kita punya Samira Begum. Bener gak sih? Betul. Bener ya? Samira Begum. Begum. Oke. Ini adalah produk blasteran ya. Saya lihat di Instagramnya ada Afghanistan, ada Pakistan, ada Betawinya juga. ada Betawinya Ada juga, Betawi. which is Indonesia ya. Which is Indonesia. Jadi kita punya orang dengan 3 kebangsaan tamu kita pada hari ini. By the way, ini adalah edisi podcast edukatif produktif ke-4 ya. 4. Wow. Aku sangat merasa bangga diundang ke sini. Makasih Kakak. Oh, saya yang merasa sangat bangga dan sangat bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena dari sekian banyak alumni yang coba kita hubungin, jadi itu gini, kita udah menghadirkan pimpinan di GIS. Kedua kita hadirin siswa, diwakili oleh ketua OSIS SMP sama SMA. Edisi terakhir kemarin yang ketiga kita hadirin guru-guru, ya kan? Rasanya belum lengkap, belum ada alumni, ya kan? So many rising stars ya kan di GIS, alumni-alumni yang bersinar terang gitu kan. At least yang inilah yang di Instagram tuh, wah followersnya saya nyari 1000 aja susah banget followers. Tempat terbesit untuk beli followers gitu ya. Beli aja. Beli aja. Oke, meneguhkan ini saya, meneguhkan keputusan saya untuk beli followers ya. Beli aja santai. Langsung beli 2 juta lah ya. Langsung lah biar endorsean kan masuk. Iya, langsung masuk. Baik, terima kasih Samira loh. Sudah datang dan membuat saya yakin bahwasanya followers itu beli nggak apa-apa gitu ya. Santai Baik, aja. baik. Santai. Beli yang aktif ya, jangan lupa. Jangan yang pasif. Yang luar apa yang di lokal aja? Biasanya ngambilnya dari luar. Oke. Nah, saya jadi sangat ini nih ya, sangat biar mantap terinfluence gitu ya. ya. Terima kasih Samira, terima kasih banyak. Sama-sama. Ukuran sepatu berapa? 37. 37, baik. Jangan lupa ya nanti abis ini. Ada kok bekas-bekas Miss Iza. Aduh. Miss Iza jangan di belakang aja sini dong. Iya. Sama kita dong. Miss Iza tuh dia malu-malu cat. Malu-malu cat. Shy cat. Saya kucing lah. Iya. By the way apa kabar Samira? Kabar baik Kakak Nunung. Kakak Nunung apa kabar? Alhamdulillah prima, fit, sejahtera. Insya 2 Allah. produk minuman tuh barusan saya sebut, prima, fit. Biar masuk ke endorsean ya guys ya. Iya, kalau ini kan dikelet dulu ya kan. Nanti kalau udah official baru kita pasang-pasangin. Baru dipasangin. Oke, Biar apa masuk. sekarang kesibukan? Saya lihat di Instagram Ale tuh Wah, sangat menghiasi timelinemu sekali itu, anakmu itu. Karena Ale tuh banyak banget fansnya di Instagram aku. Bener-bener. Oh ya? Kalau aku sehari nggak ngeposting, nggak sehari deh bahkan Heeh. 3 jam. 3 jam? Nggak ada postingan Ale di story aku. Langsung aku banyak DM. Kak Ale mana? Ale mana? Oh ya? Ale mana? Kita mau lihat Ale, kita mau. Jadi aku udah nggak penting postingan aku, nggak posting mamanya tuh yang punya Instagram udah nggak. Jadi engagement itu naik waktu Ale postingan Ale ya. Sangat naik ya, benar-benar para ibu-ibu muda pada datang, terus kayak anak-anak yang suka sama baby kayak wah benar-benar sampai mereka minta Instagram khusus Ale. Aku harus bikin. Tapi sekarang belum ada. Nggak boleh sama papanya jadi. Oh iya, aku setuju sih itu. Setuju ya? Setuju Karena sih. kenapa? Karena kalau misalnya kita bicaranya child abuse ya. Kalau biasanya itu kalau ngeri. misalnya apa namanya Instagram, kalau yang misalnya anak kecil punya Instagram atau punya akun Instagram atau sosial media yang lain, biasanya lebih rentan ke child abuse sih biasanya. Setuju. Kalau Setuju. orang tuanya gitu kan masih inilah ya, artinya masih bisa bisa proteksi diri bisa sendiri proteksi, gitu ya. Setuju. Tahu kan kalau misalnya nih mau nggak mau kan nanti yang pegang akunnya pasti orang tuanya dong. Betul. Ya kan, tapi nanti kan fokusnya misalnya kayak gitu sih biasanya. Iya betul. Aku sih considernya
waktu untuk ngeposting itu kayak itu takes time banget. Terus aku nggak mau terlalu eksploitasi amit-amit. Betul. Maksudnya ada beberapa privacy yang pengen disimpan sendiri gitu. Dan juga itu salah satunya sekarang child abuse, terus child pornography, bahkan baby pornography sekarang udah banyak banget di nauzubillah min zalik. Makanya itu semoga ya bisa dihindari lah, sedikit diminimalisir. Nama aslinya siapa sih? Nama lengkapnya si Ale itu? Alessandra Eleonora. Perempuan ya? Perempuan. Gue nyangkanya cowok sih. Aduh, gawat. Ini aku udah sering pakein pita loh, Ale. Udah sering pakai dress gitu kan. Tapi Ya, emang dia Ale suka ini main motoran gitu. Karena dari 8 teman saya yang namanya Ale itu semuanya laki gitu. Ini Ale yang jadi pertamanya perempuan. Ale perempuan pertama. Iya, sah aja sih sebenarnya. Contoh kayak saya kan Nunung ya kan. Driver Gojek itu selalu dan ibu, Grab ibu gitu. atau Mbak. Which is saya flatter sih, tak sanjung gitu kan. Kapan lagi gitu kan? Kalau misalnya kita online shop gitu kan, langsung ngisinya Nunung gitu kan. Iya Bunda. Nggak apa-apa juga. Padahal mau pesennya topi, mau beli topi gitu ya, tapi Bunda dipanggil. Iya gitu lah, nggak apa-apa lah. Sekarang tuh nggak ada, misalnya suatu saat Santoso tuh jadi nama laki gitu kan, jadi nama perempuan ya nggak apa-apa juga gitu kan. Itu agak mungkin nama belakang ya, nama belakang masih nggak apa-apa. Alessandra Santosa. Iya. Oke. Sentosa damai abadi. Oke, Samira angkatan berapa sih di GIS? Aku angkatan ketiga SMP. Angkatan 3 SMP. Oh dari SMP ya? Dari SMP. Wow, tepuk tangan lagi ya. Luar biasa. Jadi pembangunan salah satu gedung di GIS ini rupanya ada kontribusi Samira juga. Betul, ya kan dari pastinya. SMP loh. Iya kan ya, bayar SPP. Dari SMP sampai SMA. Dulu belum megah ini ya. Megah ini. Masya Sekarang bahagia banget ngeliatnya udah punya studio sendiri. Wah. Gokil. Keren. Terima kasih. Ya harus berkembang lah ya kan. Banget. Mengikuti kemajuan zaman. Betul. Ya. Sebagai sekolah yang keren tuh begitu. Ya kan? Di Condet number 1 ya sih. Bukan cuma di Condet lah. Bahkan kita tuh akan segera mengembangkan sayap ke Abu Dhabi. Oh my god, aku daftar jadi guru deh habis itu ya. Boleh ya? Boleh banget. Guru apa ya? Guru silat. Belum silat bisa. lidah. Silat lidah boleh. Boleh. Guru komunikasi. Ya. Sekarang tuh lagi ngetren banget DKV, digital komunikasi visual, ya kan? Desain komunikasi visual itu lagi ngetren banget tuh jurusannya. Balik lagi ke tadi. Angkatan berapa? SMP-nya? SMP 3, Angkatan SMA. ketiga. SMA tuh 6 apa 5 ya? Kayaknya 6. Wow. Udah long time ago. Jadi apa ya? Udah lama banget ya? Udah lama banget. Aku dulu nakal loh di sekolah. Oh iya kelihatan loh. Coba tanya Bu Iza. Kelihatan ya? Jadi kalau kamu mengharapkan saya surprise gitu enggak sih? Udah biasa aja biasa ya. aja. Jadi kalau gini ya, kalau saya tuh gini, saya nggak kenal namanya anak nakal, anak enggak gitu. Jadi bagus. biasanya nakal itu kreatif sih, punya kreativitas yang cenderung over gitu kan. Ada sebuah lirik dari salah satu solois idola saya, namanya Jason Ranti. Coba nyanyiin gimana? Nakal boleh, jahat jangan. Nah. Itu saya banget. Saya baikan Bu. Iya kan? Oke, tadi angkatan ketiga SMP, kelima SMA. Betul, kelima atau keenam, aku lupa kayaknya keenam ya, Miss ya. Kelima atau keenam. Di sebelah sana tuh ada Miss Iza ya teman-teman. Nanti kalau kapan-kapan kita undang sebagai salah satu asabiqunal awalun. Nah, jadi yang turut pertama, betul, ya. turut meletakkan batu pertama GIS. Setuju. Bu Iza, nanti kita undang lah kapan-kapan. Tapi sekarang beliau di belakang ini kamera dulu. Mantau aja. Aja. Jadi kalau ada yang salah bisa. Iya, jadi supervisor. Baik. Angkatan kelima, SMP ketiga, SMA kelima. Kenangan apa yang paling? Saya suka dengan yang ini dulu deh, yang nggak enak. Kenangan yang paling nggak enak di global Islam.
Ini di belakang kamera ada 2 orang guru yang pernah. Jadi kita tuh sekarang udah modelnya keterbukaan ya. Oke, saya suka tuh keterbukaan. Nah, mungkin bisa jadi bahan evaluasi GIS ya kan. Oh ternyata dulu gitu. Tapi yang nggak enak mungkin apa ya? Apa tuh? Biasanya tuh kalau telat tuh pasti dihukum. Oke. Ya kan? Masih nggak sih? Kalau sekarang kita udah menghapuskan kata hukum sih. Oh, apa sekarang? Consequences. Wow. Jadi consequences daripada kamu terlambat, kamu melakukan perbuatan A, B, C, ada konsekuensinya gitu. Oh gitu. Jadi kita Jadi sudah konsekuensinya menghapuskan. apa kalau sekarang? Kalau sekarang kita bilangnya white ini ya namanya ya. Bukan punishment. Jadi kayak disuruh ngaji. Ikrar, ngafalin 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kayak gitu, suruh baca Masya Quran Allah. gitu. Kalau dulu saya Oke, nah ini seru nih. jadi telat datang ini upacara ikrar pagi-pagi. Dibarisin tuh yang ada barisan yang telat, ada barisan yang enggak telat ya kan. Itu udah barisan telat pasti kakak saya, adik saya semua sepaket kan. Sekeluarga ya. Bertiga sekolah. Karena berangkatnya mau nggak mau kan bareng. Karena radius berapa kilometer dari global tuh udah berhenti tuh mobil. Udah stuck di situ. Jadi saking banyaknya murid GIS. Antusiasme yang mau sekolah di GIS ya. Jadi kita harus jalan kaki. Jadi cepet-cepetan jalan kaki sampai sana jam 7 lewat gitu kan. Barisnya sebelah sini. Langsung gitu. Udah gitu kayak ya. Udah, yang ini udah masuk kelas. Kita dijemur dulu, terus kita keliling lapangan, jalan jongkok gitu. Itu biasanya sih jalan jongkok sehat sih. Sehat Sisi banget. positifnya sehat banget. ya. Soalnya masuk kelas tuh kaki udah gemeter. Udah kayak udah seger, udah bisa menerima pelajaran lebih baik biasanya gitu. Iya, udah warming up ya. Udah Takutnya kan di rumah belum sempat jalan kan kaki. bangun tidur kan langsung mandi siap-siap langsung kesini gitu. Itulah kenapa zaman dulu itu fitness tuh atau gym tuh nggak terlalu ini sih, nggak terlalu populer marak. ya? Bener. Karena di sekolah tuh anak-anak udah olahraga. Udah olahraga. Olahraganya banyak. Seneng banget kok dengan pengalaman itu. Saya sama temen-temen juga, kita sama-sama ketawa cekikikan ya kan, dihukum bareng. Kalau sekarang pun yang bentuknya fisik gitu tetap ada sih. Jadi kan eskalatif ya. Untuk yang misalnya terlambat dalam sebulan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Oh dihitungin ya. Dulu kita belum dihitungin untungnya. Kalau dihitungin wah. Mungkin sudah jadi yang paling bugar ya di Global Islamic. Mungkin School saya ya. udah dapat figura di foto saya ditaruh gitu. Wall of achievement ya. Wall of achievement. Well done. Aduh. Berarti itu yang paling gak enak. Itu doang. Sisanya udah lupa sih. Sisanya udah lupa ya. Cuman seenggaknya itu paling... yang seru-serunya keringetan, deg-degannya itu kan deg-degan tuh. Waduh, telat nih gitu. Oh berarti ini dong bagus dong, artinya walaupun terlambat gitu tetap ada sense of gue salah nih gitu. Oh kan. iya pastilah, Ya kan? pastilah. Karena yang bahaya itu kalau misalnya udah terlambat atau melakukan sebuah pelanggaran tapi biasa aja gitu kan. Biasa adalah slow gitu. Deg-degan menghadapi guru dan apa yang harus jalan jongkoknya itu sih. Iya. Oke, nggak apa-apa lah. Artinya kan sekarang inilah jadi bugar kan ya, jadi bugar fit. dong sampai sekarang bugarnya. Alhamdulillah. Ke bawah sampai sekarang bugarnya. Iya dong. Orang saya lihat kok mulai lagi kan. Di kemarin di Instagram saya lihat kayaknya mulai olahraga lagi. Iya dong, harus gitu. Mengisi pandemi sama yang produktif. Bagus banget. Saudara-saudara sekalian. Saya tuh benar banget loh, niat mau olahraga tuh selalu ada tiap hari. Tapi nggak pernah ada eksekusi. Coba jalan jongkok dulu. Dimulai dari jalan jongkok. Ya nggak sih Pak Santos? Iya kan? Jalan jongkok ya. Baiklah, saya akan praktekkan mungkin minggu depan lah ya. Ini lapangan gede banget loh di depan. Iya. Baik Kakak Nunung. Kita di Jumat kemarin habis ada sport day. Wah. Sport day. Ya, main basket lah, jalan, jogging dan sebagainya. Ada Seru lah. banget. Yang Seru mimpin banget. Pak Joni. Pak Joni kebetulan lagi nggak ya, lagi itu kan Pak Joni di SMP kan. Nah kemarin tuh yang di perguruannya nih manajemen gitu kan. Biasanya nanti kita yang bareng-bareng tuh begitu masuk abis semester 1 libur, semester 2 awal semester 2 tuh biasanya kalau nggak pandemi kita ngumpul tuh bareng-bareng sport day gitu biasanya. Tapi kalau mungkin nanti virtual kali ya. Bisa. Sambil Zoom ya. Nanti Itu challenge-nya zaman sekarang, belajar musik sama olahraga lewat Zoom. Nah,
Itu zaman sekarang yang paling repot. Sulit ya itu ya. Sulit. Tapi kalau olahraga mungkin lebih gampang ngikutin gerakan, cuma kalau musik nggak tahu sih, susah juga mungkin. Ya agak itulah challenge masa pandemi ini banyak banget, terutama untuk sekolahan nih, untuk sekolah tuh, untuk edukasi dan sebagainya, challenge-nya berat gitu. Tapi walaupun berat, alhamdulillah di episode pertama itu judulnya Gis survive nggak sih di masa pandemi? Survive banget. Survive ya. Banget, insya Allah. Yang penting ilmunya dapat. Betul, itu message-nya apa yang mau disampaikan ke siswa tuh dapat. Begitu. Itu tadi yang nggak enaknya. Yang enaknya apa? Yang paling berkesan? Yang enaknya banyak ya, kayak ketemu teman-teman. Oke, ketemu jodoh. Ketemu jodoh, Oke. guys. Wow. Coba bisa diceritakan. Mancingnya hebat sekali ya. Tadi baru saya mau ngomongin temen dulu. Oke. Ya, udah langsung di Langsung ya. Set. Nah, Oke, mungkin ketemu jodoh. boleh cerita dari teman dulu ya kan. Teman dulu. Ya, seneng lah ketemu teman-teman temenan sampai sekarang. Terus ketemu, ya maksudnya kalau kesini tuh kayak balik lagi ke rumah lama gitu. Jadi kayak ya itu erat ininya, family-nya. Itu yang akhirnya menjadi suamimu sekarang ini. Siapa? Eca ya? Eca namanya. Itu gimana itu? Jadi di GIS ini ya akhirnya tuh kita nggak cuman bisa dapat ilmu, nggak cuman bisa dapat pengalaman, tapi juga bisa dapat jodoh. Banyak loh yang berjodoh sampai sekarang. Maksudnya nikah gitu jadinya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu apa perjalanan itu? Perjalanannya jadi ceritanya waktu itu ya. Namanya kita angkatan. Nanti aku kasih backsound ini Korea gitu, musik-musik yang agak. Nggak apa-apa, boleh. Oke. Jadi angkatan aku tuh dulu kecil ya. Miss inget kan angkatan aku tuh orangnya nggak banyak ya? Nggak banyak. Siswanya nggak banyak. Jadi mungkin seangkatan tuh bisa ada 4 kelas. Kalau angkatan aku tuh cuma 3. Pokoknya sedikit gitu orangnya. Jadi lebih nggak tahu kenapa ya, lebih klop aja gitu. Jadi kayak semuanya main segala macam. Oke. Ya terus aduh ini masa lalu, masa kecil saya ya. Jadi dulu pacaran sama Eca, tapi abis itu selesai sekolah udah kita putus. Kita putus. Sempat ada putusnya dulu nih. Putus lama, putus 9 tahun. Wow. Jadi kita pacaran 2 tahun pas SMA itu. Bener ternyata lagu Wali ya, jodoh nggak kemana. Oh ini lagu terus ya? Nanti dipasang sound. Oke. Terus lanjut. Putus 9 tahun, jadi kita sekolah, terus lulus, terus ada lulusan dulu pergi ke Bali ya Miss ya. Terus putus 9 tahun karena dia sekolah, dia tuh emang cita-cita dia dulu mau jadi pilot karena keluarga pilot semua. Terus aku juga lanjut kuliah, dia sekolah di luar negeri, terus aku masih kuliah di sini, jadi putus lah. Tapi kita tetap temenan, jadi kalau ketemu tetap ngobrol santai banget. 9 tahun kemudian dilamar tiba-tiba. Wow. Jadi gitu aja ceritanya. Oh gitu. Jadi 9 tahun abis udah lama nggak ketemu, tahu-tahu langsung would you marry me gitu ya? Yes. Wah, amazing. Beneran. I know, right? Diangkat ya. Jadi ini ya nanti ya salah satu series di GIS Semoga Channel. ada sutradara yang ini dengerin ya, bisa ngalahin startup nanti ratingnya. Wow, love story of Samirah Begum. Beneran tapi itu lucu banget. Tahu nggak sih yang kalau di Korea tuh ada yang apa sih, yang keluarga gitu dipasangin kamera di mana-mana, biasanya mantan penyanyi Korea gitu ya, mantan K-pop itu yang apa sih namanya, suka nonton tuh yang anaknya diseting gitu kan, atau sih itu bisa lah kayak gitu. Bisa ya bikin reality show gitu ya. Reality show. Iya kan sekarang Ale udah mulai nih, tadi udah mulai banyak. Papanya tuh kurang suka kamera. Papanya tuh ngeliat kamera langsung gitu freeze ya? gitu langsung gitu. Jadi inilah justru itu jadi ini loh, jadi karakter orang yang di depan kamera ini kan langsung nge-freeze gitu. Iya, justru yang istrinya yang pecatilan gitu kan. biar dinamis ya kan. Biar dinamis, benar. Nah, tadi kan apa namanya tuh dari lulus nih kan, kemana dari GIS? Lulus dari GIS aku kuliah dulu di jurusan hubungan internasional. Karena dari dulu tuh sebetulnya suka banget bahasa Inggris. Terus di mindset aku dulu hubungan internasional aku akan setiap hari bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi kenyataannya
tidak kenyataannya ngomong bahasa Indonesia sepanjang kuliah. Jadi ya oke. Jadi nyemplung harus belajar politik, terus kepartaian, terus diplomasi, pokoknya ya segala hal-hal itu yang sebelumnya aku nggak kebayang akan pelajarin, dan itu yang akhirnya mengantarkan sekarang jadi jurnalis. Wow, oh iya, saya tadi di awal tuh sebenarnya mau mau bilang nih, Samira ini banget loh, karirnya tuh bisa dibilang ya lumayan cemerlang loh. Salah satu news anchornya salah satu TV nasional, sempat jadi number one kan di Indonesia kan si Metro ini. TV berita pertama sih setahu TV berita pertama. Tuh keren banget kan. Itu ceritanya dari kuliah, terus lulus kuliah tuh aku udah apply ke beberapa sebetulnya, ke beberapa station, terus langsung ya emang pengen. Okay. Dan itu pas aku lulus tuh emang lagi eranya ini Najwa Shihab. Jadi kayak why not kan, kayaknya ada aku suka ngomong, aku suka politik, kayaknya emang passionnya ke arah sana. Terus aku coba aja apply. Terus akhirnya sambil nunggu itu aku sempat kerja di tempat lain dulu 3 bulan. Terus yang manggil Metro TV, terus akhirnya casting, terus ngobrol sama HRD dan lain-lain, terus akhirnya masuk, keterima dan training kan, karena nggak gampang ya jadi jurnalis. Training nulis naskah, terus training on cam, terus training dubbing. Suara aku, Miss Iza kalau ingat suara aku dulu cempreng banget gak sih? Iya, tapi sekarang ini loh. Sekarang bulat gitu ya. Itu jadi dilatih guys, tenang aja. Asik. Ingat ya guys, jadi bakat itu berperannya ya inilah, yang penting ada ini ya. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan, dilatih bisa ya. Dilatih bisa banget. Tapi nggak parah-parah banget lah ya, maksudnya kan kalau pita suara tuh dia berkembangnya parah banget. Dulu aku tuh setiap kayak misalnya pergi atau maksudnya apa kan? Gitu asli. Begitu misalnya. Asli. Seberapa cempreng tuh suaranya tuh? Seberapa parah gitu maksudnya? High pitch gitu, high pitch gitu ya, suaranya. kebanyakan treble gitu ya. Kayak banyak teman-teman aku sekarang kalau ngerekam video suka nggak pede dengar suaranya sendiri. Aku dulu kayak gitu. Wow. Jadi sisi positifnya yang bisa kita ambil tuh ya gitu, harus tetap positif ya. Jadi misalnya keadaan fisik yang misalnya tadi Samira suaranya untuk jadi seorang anchor gitu kan, itu suaranya mungkin di awal kayak cempreng dan sebagainya, tapi jangan minder sama kekurangan sih sebetulnya, karena kan kita punya kelebihan yang bisa di sampai optimalin. Bisa ini banget. Keren. Berarti itu tadi habis diterima reporter dulu dong? Yes. Ya kan, sebelum ke anchor kan? Yes. Jadi reporter berapa lama? Lupa ya berapa lama, karena sebetulnya akan selalu jadi reporter sebetulnya. Cuma nanti kalau misalnya ada program kita bisa bawain kalau emang udah dipercaya sama produser gitu. Cuman nanti kalau di Metro TV itu sistemnya kalau emang ada misalnya ada bencana alam gitu, atau ada situasi turun ya. Semua harus turun gitu. Semua harus ditaruh di titik-titik, khususnya yang udah senior tuh pasti akan diturunin karena mereka juga lebih kredibel biasanya kan. Ngadepin situasi yang lagi di lapangan kan sulit ya kalau misalnya baru harus ngomong depan kamera live gitu. Jadi suka yang senior suka diturunin ke lapangan. Aku belum senior sih. Cuman kayak ya gitu sistemnya di Metro. Nah itu jadi berapa lama tuh jadi news anchor di Metro TV? Jadi jurnalis tuh 3 tahun 2 bulan kalau nggak salah sih. Jadi jurnalis itu berapa? 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan, lumayan juga ya. Lumayan. Sempat waktu masih si itu idolamu itu Najwa. Ketemu Mbak Nana, ketemu Mbak Nana. Sempat juga. Ketemu Mbak Nana, terus akhirnya dia pindah, itu aku ada menyaksikan gitu. Kirain ikut pindah. beda rombongan, dia bawa rombongan yang lain. Nah, memutuskan nggak lagi jadi jurnalis yang aktif di itu, kenapa? Karena punya Ale pastinya. Mulia sekali. Masya Allah, semua orang bilang gitu loh, khususnya para bapak-bapak. Iya dong, kan itu maksudnya gini,
karirnya menjanjikan kan, ya kan, udah lumayan inilah, maksudnya di salah satu TV berita terbesar di Indonesia, udah jadi anchor pula gitu kan, maksudnya kalau mungkin kalau misalnya nggak belum punya nama gitu ya, mungkin masih nothing tulus gitu kan, tapi kan ini udah punya karir yang cukup bagus dan akhirnya memutuskan untuk fokus menjadi ibu rumah tangga gitu kan. A lot of ini ya, apa namanya, banyak pertimbangannya nggak sih? Banyak pertimbangannya, cuman suami sih selalu dukung. Pasti balik lagi aku bakal ngobrol sama suami, ngobrol sama orang tua, dan emang aku pengen sama Ale dulu, pengen ngurusin dia sepenuhnya gitu, karena nggak berani nyewa neni tuh belum, masih belum berani, jadi aku pengen hands on sama dia. Terus nanti kan jadi jurnalis bisa di umur berapa aja, kayak it's not gonna stop me, I will still, you know. Iya. Kan ada YouTube channelnya juga kan? Ada YouTube channel juga. Jadi kita nih kolaborasi. Ntar abis ini Samira undang ke channelnya Samira, ya kan? Boleh. Ya kan? Iya, biar kesannya kayak ini, kayak YouTuber ya kan? Sinergi ya. Sinergi ya, bahasanya BUMN banget ya. pernah wawancara BUMN. Iya, kelihatan lah. Rencana balik lagi ada, tapi maksudnya ada dong, secara maksudnya back to on camera lagi gitu loh. Ada dong. Nantikan ya. Oke, terus nanti tahu-tahu ada adeknya Ale gitu. Belum. Pikir dia. Jadi belum masuk ke dalam program hidupnya Samira. Wah, ya, untuk ada adeknya Ale nih. Kayaknya Ale juga belum kepikiran punya adek deh. Gitu ya. Tapi kan itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala yang tiba-tiba kun fayakun gitu kan. Wow. Iya, makanya Masya Allah ya. Jadi dia belum, agak surprise juga nih dia tadi kan. Makanya belum pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Karena punya Ale tuh kayaknya udah full, you know. Oh gitu. Iya, udah kayak oh my god. Jadi udah yang ini curahan hatiku banget gitu ya. Iya. Kayak kelihatan gak sih. mikirin yang lain gitu. Kelihatan sih. Jadi waktu kemarin saya tuh tipenya emang yang bukan yang doing deep research gitu, enggak gitu kan, cuman kepo aja gitu kan. Jadi dalam beberapa hari abis Miss Iza bilang itu, oh Samira oke gitu kan, baru tuh stalking ya kan di Instagramnya. Dari feed yang awal tuh yang bawa-bawa tuh serius YouTube channel ya kan, YouTube channel. Terus kemarin yang mulai fitness gitu kan, nggak nyari bahan obrolan sih, cuman pengen tahu aja gitu kan, karena sebenarnya kita udah pernah ketemu. Samira ini pernah jadi MC di 17 tahun ulang tahun Global Islamic School ya. GIS 17th Extravaganza itu di lapangan. Itu megah sekali guys, sumpah gokil. Itu nggak kayak sekolahan ya. Aku nggak pernah nge-MC sebanyak itu audiensnya. Iya kan? Cuman itu doang. Wow. Gokil. Waktu itu sama ini Iye ya. Sama Iye berdua. Ya. Masya Allah. Saya kan baru ini tahun keempat mau 5 tahun kan di GIS kan. Begitu yang kita sempat ketemu tuh di atas yang reading script. Wah, nih GIS maksudnya bener-bener yang lembaga pendidikan yang kan visinya tuh optimalisasi potensi ya kan. Jadi kelihatan banget gitu. Jadi anak-anaknya yang kemarin kita ngundang siswa ketua OSIS juga bener-bener keluar gitu kan. Apa yang dipelajari di GIS ini benar-benar ada manfaatnya gitu. Masih apa sih kebawa sampai sekarang. Menurut Samira yang dari segi edukasi itu di GIS apa yang paling nempel banget? Pastinya pelajaran agama ya. Wah. Oke. Gokil. Di mana lagi ya kan kita dapat pelajaran agama kalau bukan di sekolah gitu, karena ya di rumah paling cuman lebih kepada akhlak gitu kali ya. Totok romo kalau di rumah mungkin ya gitu-gitu. Cuman kalau di sini kan benar-benar belajar semuanya, dikupas semuanya. Kita pelajarin baca Al-Qur'an dan tafsirnya semuanya. Terus yang penting juga ini kebiasaan sholat. Nah, pembiasaan. Itu kebawa sampai sekarang. Karena dulu kalau nggak sholat
kelar kita guys. Kelar kita guys ya guys. Kelar kita, ya, guys. Kita ditaruh di lapangan, dijemur dan lain-lain. Pokoknya jadi kebawa banget sampai sekarang. Jadi kebiasa sholat zuhur asar gitu di sini berjamaah kan. ya. Berjamaah terus Tambah lagi ada duha. ada duha juga di sini. Maka itu sih dan bareng-bareng kita sholat sama temen-temen gitu. Jadi kayak enak aja gitu kita punya mungkin ada beberapa orang kayak yang anggap mungkin ya sholat tuh kayak nanti aja kalau kita punya perasaan kita bareng-bareng sholat nyari pahala bareng itu kayak beda rasanya. Jadi di sekolah Islam itu emang jadi sempat beberapa hari yang lalu tuh aku tuh sempat bikin Insta story. Judulnya gini. Ini sih salah satu yang mau kita angkat ya, jadi open house-nya GIS, webinar GIS. Jadi kan sekolah Islam itu sekolah dengan segmentasi agama ya, terutama Islam. Itu kan sekarang mulai banyak bermunculan, ya kan. Kalau dulu kita bisa bilang top 3 atau top 5 lah, tapi sekarang bermunculan banyak banget, ya kan. Dan itu peminatnya juga banyak, gitu kan. Nah itu apakah ini ada hubungannya sama tren orang-orang sekarang mulai hijrah dan lain sebagainya. Jadi artinya mulai jadi mulai jadi salah satu alternatif kan, salah satu alternatif orang tua yang ingin anaknya ini lebih paham agama gitu kan. Jadi religius itu jadi part of pertimbangan orang tua gitu zaman sekarang. Betul, gitu. setuju. Bagaimana bagaimana sekolah Islam itu menjadi salah satu alternatif, bukan alternatif lagi, bahkan menjadi salah satu pilihan orang tua zaman sekarang. Kalau ntar rencananya Ale itu mau kayak gimana Samira? Sebagai orang tua muda. Wow, belum kepikiran. Belum kepikiran sih ya. Belum kepikiran, cuman pastinya akan ini sih. Pasti masuk GIS dong nanti dong. Wah, bisa jadi. Iya Kita lihat nasib akan membawa kita kemana. Iya, siapa tahu nanti pindah ke San Francisco. Siapa tahu ya kan, wallahu alam, gak ada yang tahu. Betul. Pokoknya yang the best lah ya. Tapi bayangannya gimana sih? Kira-kira nih. Pastinya aku pengen banget Ale dari usia dini tuh udah dapet pendidikan agama tuh pasti pengen banget lah. Oke. Nah, kemarin tuh sempat waktu stalking itu. Masih ya, masih di stalking. Nah, ini. itu sempat lihat tuh beberapa story-nya juga kan ngomongin parenting ya. Yes. Nah, itu apa sih? Maksudnya apakah karena punya anak gitu kan mulai tertarik itu, apakah emang dari latar belakang jurnalisme itu tadi emang udah punya ketertarikan soal parenting ini? Dulu sih pas masih jadi jurnalis sempat liputan tentang kesehatan anak. Anak. Jadi emang masih ada beberapa yang nyangkut juga dan sekarang pas punya anak tuh kelihatan banget trennya sekarang tuh dari baby tuh udah dikasih nonton YouTube, dikasih ngelihat layar handphone atau layar screen time iPad dan lain-lain, dan itu sesuatu yang enggak dibutuhin sama baby. Apapun alasannya, misalnya kayak nanti dia jadi bisa bahasa Inggris, nanti dia jadi ngehibur dia, nanti biasanya yang kayak gitu-gitu kan alasannya kan biasanya kan. Tapi lebih kepada alasan aslinya adalah orang tuanya mau capek, orang tuanya capek. Orang tuanya punya fokus, another fokus gitu kan, ada kerjaan, ada jadi kerjaan biar lain, anaknya anteng. Iya. Nah itu yang aku riset ya, di bawah usia 2 tahun tuh belum perlu sama sekali. Malah itu bisa berdampak negatif buat mereka. Kayak ada bahkan anaknya teman aku yang nggak bisa jalan di umur 15 bulan tuh belum bisa jalan karena setiap hari nonton YouTube. Itu tuh justru ternyata surprisingly mematikan sensor motorik. Kayak dia jadi malas untuk bergerak aja gitu. Mager lah ya. Jadi mager. Udah bawaannya maksudnya nyaman dengan ya udah diem aja gitu kan berjam-jam. Masih kecil banget kan, umur 15 bulan gitu, belum 2 tahun. Padahal di usia itu emang harusnya banyak bergerak ya. Harusnya aktif gitu-gitu. Jadi itu bahkan dia datang ke dokternya nanya kenapa ibu kasih YouTube gitu, kenapa kasih itu, ya kayak gitu-gitu sih yang itu aku taruh di IG story aku karena aku tahu banyak banget di luar sana yang nggak tahu, nggak aware. Kayak temen aku itu kan dia nggak tahu bahayanya gitu-gitu, dan akhirnya kena ke anaknya sendiri, dan aku nggak kebayang kalau emang nanti kena ke anak aku, jangan sampai nauzubillah gitu-gitu. Jadi bener. Atau ke anak teman-teman aku yang lain gitu sih. Jadi ini aja sih, pengen bikin awareness aja.
Bahkan kalau menurut aku begini, apa? Benar sih ada beberapa yang emang benar-benar zero information ya, nggak tahu sama sekali. Tapi ada juga yang cuek sih. Acuh tak acuh gitu ya. Jadi artinya walaupun dia udah dapat knowledge-nya gitu kan, bahwasannya bahkan speech delay itu salah satunya kan gitu kan. Jadi speech delay itu kan yang pernah saya baca itu harusnya anak yang di luar ini ya, di luar faktor, maksudnya ada bawaan yang memang ada yang gift yang memang yang unik gitu kan, anak ini emang unik yang spesial gitu. Jadi di speech delay ada juga yang secara tumbuh kembang tuh anak ini nggak biasa diajak ngobrol. Betul. Iya kan? Betul. Bahkan waktu anak saya masih umur berapa tahun gitu, yang dia emang nggak ngerti, belum bisa ngomong sama sekali, situ udah ngoceh aja gitu kan. Biasanya dia bakal ngebeo gitu Iya. atau teriak-teriak gitu-gitu. Nah. Cuman kan karena itu tayangan karena ada screen time itu bisa nge-stop semuanya, speech delay, sensor motoriknya Jadi dia. stimulasi di otaknya. Stimulasinya Ya. juga udah gitu bisa nurunin nafsu makan juga. Oh ya? Jadi, Nah ini baru tahu nih. jadi kemana-mana banget. Jadi kalau nggak ada YouTube nggak mau makan gitu. Atau jadi tantrum juga bisa. Makanya banyak banget nih kalau misalnya diajak makan keluar, kita lihat kan anak tuh sambil ngeliat ini, kalau nggak mau mantas. Kalau aku sih lebih ke nanti di atas 2 tahun oke lah. Tapi sekarang belum perlu lah. Takutnya kemana-mana nanti kan karena biaya terapinya juga nggak murah. Iya lah. Lagi pula kan itu masih golden age banget ya. Salah satunya mungkin alasan Samira tadi mutusin nggak bekerja secara aktif, ya kan, jagain golden age-nya ini ya. Pengen ngeliat sih tumbuh kembangnya langsung. Iya gitu. dong, kan beda kalau misalnya pernah lihat nggak sih yang di share di WA atau di Facebook atau di Instagram yang di Singapura itu orang research yang neninya compare to momnya. Jadi neninya ini, jadi beberapa anak di Singapura itu ditanyain pertanyaan yang sama dengan yang ditanyain ke neninya sama ibunya. Jadi misalnya neninya ditanya makanan favoritnya si A tuh apa? Jadi 80% itu yang bener neninya. Ya ampun. Itu enggak ini sih. Iya, jadi ibunya sendiri itu nggak tahu. Jadi kamu punya teman kan, ditanyakan, kamu punya teman nggak? Siapa teman dekat kamu di sekolah? Dia jawabkan si B. Si ibunya ini jawabnya si C gitu kan. Tapi si neneknya benar. Si B gitu. Jadi ya itu yang apa namanya jadi surprise sih sebenarnya. Bahwasanya itu tadi yang nggak salah juga sih sebenarnya, tapi tetap bagaimana ya apa namanya, kita nggak mau judging gitu kan, kita nggak pernah tahu nih alasan orang pakai neni dan lain sebagainya apa. Menurut aku pakai neni nggak apa-apa banget, karena banyak juga yang ibu-ibu yang jadi depresi karena ngurus anak sendiri, kecapean dan nggak ada nggak bisa mencurahkan misalnya dia capek dan lain, jadi depresi, jadi nyakitin anaknya sendiri. Itu juga nggak sehat banyak sih. Banget kasus. Tapi kalau pakai neni harus tetap ini sih, tetap ibunya harus bonding sama anaknya, harus tetap kuat sih. Iya, harus nggak bisa tetap ngelepas gitu aja lah ya. Tetap harus dipantau, dimonitor juga. Betul. Kan beda ibu ke anak sama yang neni ke anak kan beda banget. Beda banget lah. Bagaimana rasa sayangnya gitu kan. Perhatiannya juga kan beda. Nah, ini kan tadi sempat serempet tuh ngomongin pandemi. Gimana sih? Tadi ya relate tuh tadi tuh screen time. Kita nggak bisa apa ya, satu-satunya media pembelajaran sekarang kan kalau di GIS kita pakainya yang official Zoom, ya kan. Mau nggak mau screen time dong. Nah kalau kayak gitu Samira menyikapinya gimana? Berhubung anak aku masih baby, dia jadi masih suka main di luar, main coret-coret kertas, bagus ngeberantakin rumah ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sekalian ibunya fitness lah ya. Lumayan banget. Ngeberantakin baju di lemari dikeluarin semua. Harus itu. Terus botol digigitin segala macem lah gitulah pokoknya. Jadi nggak kena screen time. Paling screen time-nya kalau dia video call sama nenek kakeknya gitu. Oke. Oh jadi benar-benar dijagain banget ya dari screen time ini. Aku sih nggak tahu kenapa ya. Aku pernah wawancara langsung, soalnya aku pernah wawancara waktu itu liputan soal kesehatan anak. Ibunya tuh dokter. Kebayang nggak, ibunya dokter, bapaknya bisnismen, terus anaknya tiga-tiganya pakai kacamata. Dan anaknya yang bontot tuh masih bayi. Dari kecil banget udah pakai kacamata. Kacamata yang tebal gitu.
Jadi Samira ini adalah apa sih dibilangnya? Influencer, selebgram, call. Aku nggak tahu Pernah jadi call tapi perbedaannya. Oh pernah ya. pernah. Parenting, Tapi produk anak, Produk anak, produk baby diapers gitu. Enggak, belum. baby diaper enggak ya, paling baju gitu. Dan lain-lain. Baju-baju bayi. Mm-mm. Apa baju Baju aku juga, baju baby juga. Papanya nggak pernah di endorse. karena itu tadi nggak diekspos kali. Betul, papanya nggak Ya. mau Nggak dia mau di ya? expose. No, katanya. No. Padahal mungkin bisa di endorse salah satu maskapai gitu. Wah, bisa aja. Bisa aja kan? Who knows kan, Iya, ya kan? who knows hidung siapa ya kan? Ceritanya gimana sih tuh bisa jadi, maksudnya emang niat jadi selebgram atau ngumpulin followers gitu yang bener-bener, atau emang by accident tiba-tiba followersku udah 20.000 lebih gitu. Dulu Instagram aku lock, terus yang bisa ngefollow aku batasin dulu pas pertama kali bikin Instagram ya, berapa tahun lalu tuh zaman Instagram. Terus temen aku sampai kayak kenapa harus dikunci Instagramnya, sampai diprotes. Aku bilang ya nggak apa-apa, kenapa, emang siapa yang mau ngelihat juga. Gitu. Terus akhirnya dia benar-benar ada satu orang ini, temen aku, yang ngiyakinin buka Instagram. Lo bisa bikin kerjasama sama brand-brand yang nggak tahu gitu, yang di luar sana, yang ngelihat personality lo, yang ngelihat lo dan lain-lain. Akhirnya ya udah coba buka, dan benar-benar followersnya nambah terus entah kenapa, kayak posting apa aja gitu-gitu dan lain-lain. Terus benar-benar ada yang setia sampai sekarang, ngikutin aku dari awal bikin Instagram, terus jadi jurnalis, sekarang punya Die anak hard fans gitu. lah ya. Enggak juga sih, enggak die hard. Cuma followers setia gitu. Followers setia ya. Udah. Gitu aja sih, santai banget. Aku nggak harus naik segini, kan ada yang kayak gitu ya, patokan, ada yang apa gitu. Organik aja lah ya. Santai aja. Karena kan itu bukan ladang nyari uang sebetulnya. Cuman ya kalau dapat uang sih alhamdulillah, kalau cuan juga alhamdulillah aja. Iya dong. Tapi apa namanya, perasaannya pertama kali bisa swipe up tuh gimana sih? Aku dulu nggak ngeh loh swipe up, kayak baru pas ada yang bilang swipe up, baru ini swipe up. Terus aku nggak ngeh, cuman beberapa orang yang bisa swipe up. Aku tuh nggak ngeh. Di pikiran aku berarti semua orang sekarang ini fitur baru Instagram, semua orang bisa swipe up. Ternyata enggak ya. Ternyata iya, cuma kan 10.000 kan, 10.000 minimal 10.000 kan. Bahkan aku nggak tahu detail itu, kayak nggak ngeh aja. Wow, berarti ini ya, maksudnya emang nggak yang direncanain, gua harus jadi enggak influencer gitu, enggak ya. Santai banget ya. Boomingnya tuh pasti pas apa namanya, liputan masuk ke TV, terus orang mungkin ngelihat ya, kepo nyari, ya. nyari Siapa sih nih gitu kan. Zaman sekarang begitu sih. Langsung. Jadi kalau saya tuh punya ini, apa namanya, punya sok-sokan bikin inilah ya, analisa. Yeah. Kalau zaman dulu, ya kan, orang tuh mau terkenal masuk TV dulu. Benar nggak sih? Iya, betul. Kalau zaman sekarang, orang YouTube terkenal aja dulu, iya kan? Terkenal dulu baru masuk TV, ya kan? Baru diundang sama TV, ya kan? Iya. Bahkan yang berita-berita di TV sekarang banyak yang dari medsos diberitain ke TV gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku nih, Samira udah punya your own media ya, benar ya? Ya lumayan. Iya kan? My own audience. Nah, your own audience. Little audience. Iya, tapi kan nggak tahu nih, maksudnya ntar seberapa. Iya. Ini nggak diseriusin aja, berapa followersnya? 28.000, ya kan? Apalagi kalau misalnya benar-benar into Instagram lah ya. Rajin gitu bikin konten gitu ya. Ada rencana nggak sih kayak gitu? Mungkin nanti kalau punya asisten ya kan, punya fotografer pribadi gitu pasti. Soalnya yang di selebgram itu punya fotografer pribadi, punya tim pribadi. Jadi mereka tinggal pose posting gitu. Nggak usah mikirin, kalau kan mikirin kayak fotonya apa ya abis ini. Siapa yang fotoin aku ya abis ini gitu. Biasanya tuh kalau misalnya influencer atau selebgram gitu, apapun yang dia iniin tuh jadi bahan jualan sih kalau dia mau jualan ya kan? Betul. Ya kan? Ibaratnya dia nulis apa aja gitu, orang pada beli gitu. Iya. Ada salah satu lagi yang rencana kita mau undang tuh, alumni SMP. Sempat kenal nggak ya, namanya Dianti.
Dianti itu juga salah Angkatan satu. berapa ya? Aduh, aku kalau ditanya angkatan nyerah. Lupa, nyerah. Bukan ya, bukan asli. bukan lupa. Saking Jujur aja banyak. nggak tahu. Karena pertama bukan guru, ya kan. Asli. Habis itu karena baru 4 tahun jalan 5 tahun juga di sini gitu kan. Jadi ngumpulin ngeliatin apa namanya alumni GIS yang sukses itu ya amazed gitu kan, terus pengen banget nih bisa ngobrol gitu kan. Apa sih sebenarnya yang mereka mendasari apa namanya perjalanan karirnya gitu kan. Banyak banget tuh contohnya, kayak banyak lah ya, Iqbal ya gokil, kan? Dilan. Itu pengen banget tuh. Nanti kalau misalnya kapan-kapan temenin lah, misalnya ngobrol Iqbal sini Iya, sama benar Samira ya. Benar ya. Awas nanti kalau aku cek ada video itu di YouTube-nya akan aku sampein Enggak, di yang Kakak Nunung nih. Iya, yang penting tuh kalau misalnya kita tuh di sini fleksibel lah ya. Apalagi musim pandemi begini, ya kan, nggak siswanya di rumah gitu kan ya. Kita lebih bukan jadi nggak lebih sibuk, jadi lebih fleksibel aja gitu waktunya gitu kan. Nah, udah deh, yang susah itu waktu kalian. Iya, betul. Iya. Apalagi kalau artis kan, kalau aku kan bukan artis. Artis itu seniman loh. Gitu. Seniman, ya betul. Tapi kamu dengan berkarya di sosial media dan lain sebagainya itu udah jadi seniman sebenarnya. Jadi artis. Iya kan? Oke, baik. Influencer, iya kan? Wow. Luar biasa. Samira Begum. Mau tanya satu mungkin last question ya. 5 sampai 10 tahun ke depan akan menjadi apa kira-kira dirimu nanti? Wow. Selain menua ya, itu udah pasti. Ada rencana bikin ini produk skincare, serum gitu. 5 tahun ke depan pastinya pengen jadi jurnalis senior pengennya. Tetap ya, jurnalis itu tetap Samira adalah jurnalis gitu ya. Itu tetap. Karena mungkin jurnalis tuh tetap ya. Oke. Jurnalis tuh kerjaan yang aku seneng banget ada dalam situ. Profesi. Profesi. Udah lebih dari profesi berarti. Kalau misalnya udah ini banget. Kayak aku pernah kerja sampai malam, weekend suruh kerja tuh seneng aja gitu. Enggak ada beban. Liputan aku naik atau enggak seneng aja gitu. Aku turun ke lapangan, wawancara orang gitu, ketemu orang. Emang udah seneng ya. Seneng banget. Ada rencana nggak sih? Punya TV enggak ya, kalau punya TV ya. Enggak. Karena mungkin TV nanti 5 tahun. Program sendiri. Program pengen. Kayak apa misalnya? Aku tuh pengennya gini. Setiap nonton berita, menurut aku lebih youthful, udah lebih bisa ngajak anak-anak muda untuk nonton berita juga gitu. Kalau sekarang di YouTube-nya Samira tuh ini apa aja sih ininya kontennya? Daily life. Nggak pengen bikin podcast gitu? Enggak. Atau daily life aja lebih gampang, aku tinggal untuk sekarang ngevlog, edit, publish gitu. Kan punya channel dong, datengin orang-orang penting gitu misalnya mau untuk dibahas. Atau tadi parenting loh, seru banget itu. Iya sih. Iya kan? Nanti semoga datengin Kak Seto, Kak Seno. Iya sih. Iya kan, Kak Santos. Kak Seto rambutnya asli loh by the way. Iya kan, kemarin sempat viral tuh. Yang dia habis berenang. Itu penting banget sih. Itu seru ngelihatnya. Jadi 5 sampai 10 tahun ke depan kira-kira kita akan undang Samira lagi, udah ini ya. Semoga bisa menginfluence lebih banyak orang. Amin. Siapa? Iya dong. Sekarang tuh kalau doain aja, doa dari guru-guru kan biasanya ijabah. Amin. Allah, ya Allah, jadikanlah Samira bisa lebih bermanfaat. Amin. Ya Allah. Jarang-jarang sih doa di podcast. Baru sekarang nih. Ya Allah, amin, jadikanlah. Semoga yang disemogakan tercapai. Amin. Ya kan? Itu lebih enak sih. Amin. Jadi apapun doamu semoga tercapai di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang gitu. Amin. Ya pokoknya nanti kalau Nunung juga gitu ya. Amin. Terima kasih. Ya, podcastnya juga sukses terus. Amin. Yang penting GIS sukses gitu. Iya kan? Pasti harus sukses terus ya. Iya dong. Nah, apa namanya? Tadi pokoknya kalau kita dapat jadwal sama Iqbal, Samira diundang juga. Tolong ya, tolong banget. Jadi akan kita lantik menjadi co-host. Yes. Ya.
Gitu. Spesial edisi Dilan ya. Iya, iya kan. Jadi saya biar nggak ngomong. Biar aku digombalinnya sama Dilan, bukan Kakak Nunu, nggak mungkin dong. Iyalah. Dilan godain Kakak Nunu, jadi aku. Kayak, Nah itu. nanti aku akan pingsan. Nggak apa-apa. Jadi ini kan kursinya ada 3. Kosong ya kursi itu ya. Kursi 01, kosong, oke. ya kan. Jadi harus ada yang mengisi. Ya. Siapakah? Siapakah? Samira. Udah pokoknya nanti kalau kita berhasil. Hai kamu Iqbal, ya. Pokoknya nanti emang Iqbal, agak susah sih. ingat alma mater, Bal. Bal. Senior Miss Iza- langsung nih yang ngomong Miss nih. Iza udah nelponin, Bal. Coba. Coba direspon. Tolong lah. Tolong ini supaya kita viewernya naik juga begitu ya. Aduh, kita ini hamba viewer dan hamba followers Itu bisa ya. jutaan loh viewersnya. Oh iyalah. Bisa jutaan. Iqbal dapat Bisa kesempatan. di repost di Lambe Turah. Nah. Kalau ini besok tolong lah Ini enggak, Samira. paling Enggak paling enggak selama seminggu di story naik terus gitu kan. Tenang. Swipe up. biasa. Swipe up. Kita dapat ini hemat berapa ratus ribu loh masuk ke Insta story-nya Samira. Makasih udah diundang. Makasih kita udah datang loh ya kan, menyempatkan waktunya, mengorbankan waktu bersama Sang Ale itu. Ya kan? Menyediakan waktu. Iya, menyediakan waktunya. Bahasanya jurnalisme banget Samira ini, Masya Allah. Aku tuh sampai sekarang kalau ada orang nulis caption tuh kayak berantakan gitu, aku kayak gregetan pengen aku betulin. Gitu. Jadi emang ini ya jurnalis sejati. Kebiasaan, jadi kebiasaan. Iya. Tapi itu kebiasaan yang bagus. Ada teori dari tim Elmore tuh namanya habit and attitude. Jadi dua-duanya saling mempengaruhi. Begitu. Habitud. Nanti di googling deh. Oke, habitud lucu tuh. Habitud. Habitud. Habitude. Yes. Tulisannya. Habitud. Habitud. Yes. Oke, keren Oke. sekali. Samira. Sampai habis loh guys botol. Iya. Botol aquanya. Seret ya Pak habis ini ya Kak. Kakak. Biasanya itu saya kalau ada sisa segini, saya kan orangnya nggak suka mubazir. Siramin ke tanaman. Gitu. Samira dari tadi cuma segitu doang. Kenapa nggak dihabisin daripada disiramin ke tanaman? Biar nggak mubazir. Kan misalnya kita udah full. Oh gitu. Ya. Disimpan buat nanti. Kalau aku sih aku simpen nih buat nanti. Wah, ibu-ibu sekali. Iya dong. Bungkus ya, bungkus. Ibu-ibu sekali ya, ibu-ibu yang jurnalisme. Ibu-ibu yang jurnalis. Samira, terima kasih ya sudah hadir di sini. Terima kasih sudah berbagi semua ceritanya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Global Islamic School. Selalu sedia, tetap setia, tetap sedia. Setiap kali Global Islamic School membutuhkan bantuan selalu lo hadir dan nggak pakai basa-basi, nggak pakai susah gitu loh Samira ini, Masya Allah. Terima kasih banyak. Berkah, sukses untuk keluarga. Amin. Salam untuk suami. Ya, Salam untuk Insya Allah. Ale. Siap. Ya. Siap. Nanti nonton ininya ya. Nanti kita share nih kalau udah ini. Tapi Siap. tolong ya nanti di story seminggu lah. Naik, Tenang. gitu. Nanti aku kirimin juga materi ini PPDB-nya Gis. Promo-promo. Loh, ini jadi brand ambassador ya lama-lama Iya, ya. BA nggak apa-apa dong. Nanti ketemu sama Pak ini. Oke, kita udah mulai bicaranya B2B nih ya kan, business to business ya. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Teman-teman mulu, kita bilangnya sahabat Gis sih sebenarnya. Sahabat Gis, terima kasih banyak sudah menyaksikan Produktif. Ini episode sudah keempat. Selain ada di YouTube, kalian juga bisa lihat di Spotify. Wow. Di Spotify juga ada. Keren. Di Spotify juga ada. Cool. Oke. Coolcast. Nanti Coolcast. Yes. Wah, dia ibu-ibu jurnalis yang humoris ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Produktif podcast edukatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.